Kisah penjaga menara api abadi. Angin malam yang dingin menyapu pantai Adonara ketika Sandro menatap menara api tua di tepi tebing. Menara itu menjulang seperti tulang hitam yang menusuk langit. Malam ini adalah malam pertamanya sebagai penjaga baru, tugas yang diwariskan turun-temurun oleh keluarganya. Cahaya ini bukan hanya untuk kapal, pesan kakeknya sebelum meninggal. Ini untuk menahan sesuatu yang tidak boleh keluar dari laut. Sandro dulu menganggap itu hanya legenda lama, cerita untuk menakut-nakuti anak kecil. Tapi ketika ia berdiri di bawah menara, ia merasakan hawa berbeda, sunyi yang terlalu sunyi, seakan alam menahan napas. Api di puncak menara menyala, berpendar oranye, menerangi ombak yang pecah di bawah tebing. Setiap malam Sandro harus memastikan api itu tidak padam. Sekalipun hujan badai, api itu harus tetap hidup. Namun malam itu awan hitam datang tanpa peringatan. Angin berubah menjadi raungan. Pohon-pohon kelapa melengkung, pasir berterbangan, dan ombak menghantam batu karang dengan suara mengguntur. Sandro menelan ludah. Harus menjaga api. Ia berlari menaiki tangga menara. Tangga kayu tua bergetar diterpa angin. Ketika mencapai puncak, hujan deras menghantam tubuhnya seperti pecahan kaca. Api mulai mengecil, goyah, seperti berebut napas terakhir. Bertahan, ayo, bertahan, desis Sandro sambil mencoba menambah kayu bakar. Tapi angin terlalu kuat. Dalam satu hembusan besar, api itu mati. Bukan meredup, bukan mengecil, mati. Gelap langsung menyelimuti seluruh tebing. Sandro terpaku. Tubuhnya basah kuyup, hanya suara badai dan degup jantungnya yang terdengar. Untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, api yang seharusnya tidak boleh padam. Seketika badai mereda, hujan berhenti. Angin seakan dipotong dari dunia. Sunyi turun begitu cepat, membuat Sandro merinding. Bahkan ombak yang biasanya menghantam karang, kini terdengar menahan dirinya. Sandro buru-buru menyalakan kembali api dengan sisa minyak lampu. Api kembali menyala. Kecil, tapi stabil. Perlahan, tebing kembali diterangi cahaya hangat. Namun laut di bawah sana tidak kembali seperti semula. Airnya tampak lebih gelap, seperti tinta yang pekat. Ombak bergerak pelan, terlalu pelan seolah ada sesuatu yang menahan mereka. Sandro mencondongkan tubuh, mencoba melihat lebih jelas. Lalu ia melihatnya. Jauh, di bawah permukaan air, ada bayangan besar. Sangatbasa, tidak seperti ikan, tidak seperti kapal. Sesuatu bergerak dari kedalaman, perlahan, seolah baru bangun dari tidur panjang. Bayangan itu berputar, dan Sandro merasa jantungnya berhenti ketika dua titik putih kecil terlihat di tengah bayangan itu, seperti sepasang mata kosong yang menatap ke arah menara. Sandro mundur beberapa langkah, napasnya terputus. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya efek cahaya, hanya ilusi air gelap terkena pantulan api. Tapi kemudian bayangan itu menaik sedikit ke permukaan, cukup untuk memperlihatkan bentuk yang tak bisa disalahartikan. Tubuh panjang seperti ular laut, dengan tanjolan-tanjolan keras, seperti karang yang tumbuh di sepanjang sisinya. Makhluk itu bergerak menuju tebing, menuju daratan, menuju dirinya. Sandro menjatuhkan diri, tubuhnya gemetar, dan dari jauh, dari kedalaman gelap, terdengar suara rendah, seperti gumaman atau panggilan. Seolah sesuatu dari bawah laut baru saja menyadari bahwa api yang menahannya telah padam, walau hanya sekejap. Sejak malam api padam itu, desa pesisir Adonara tidak pernah sama lagi. Laut yang biasanya riuh dengan suara ombak justru terasa seperti sedang menunggu sesuatu. Angin pagi membawa aroma asin yang lebih tajam, seperti bau dari perut laut yang terbuka. Sandro duduk di depan rumah panggung kecilnya.
mencoba tenang. Matanya merah karena semalaman tidak tidur. Bayangan besar yang ia lihat dari menara masih menghantui pikirannya. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya akibat kelelahan. Tetapi ketukan yang ia dengar dini hari tadi membuat semuanya jauh dari sekadar mimpi. Ketukan itu tidak datang dari pintu, namun dari bawah lantai rumahnya. Tok, 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 pelan, berirama, seperti seseorang yang mencoba memberitahu, "Aku di sini." Pagi ini, Sandro menyusuri desa. Warga mulai membicarakan hal-hal aneh. Nelayan bernama Lius menunjukkan jaringnya yang robek. Lihat ini, robekannya besar, berserat kasar, seperti dicabik sesuatu dengan rahang besar. Sandro memeriksa. Bukan hiu. Lius menggeleng cepat. Kalau hiu, pinggirannya rata. Ini seperti digigit karang hidup. Pernyataan itu cukup untuk membuat belakang leher Sandro merinding. Di dermaga, seorang ibu menangis. Katanya semalam ia mendengar suara orang memanggil dari laut, suara laki-laki, tapi ketika ia melihat ke air, tidak ada siapa-siapa, hanya buih ombak yang gelap. Suara itu bilang, "Tolong, buka jalannya." Sang ibu gemetar. Apa maksudnya, Sandro? Sandro tidak menjawab. Ia hanya menelan ludah. Menjelang sore, Sandro kembali ke menara. Ia ingin memastikan api tetap menyala. Namun sebelum ia naik tangga, ia mendengar sesuatu. Duk, suara ketukan. Pelan, berirama. Dari balik bata-bata karang di bawah tebing. Ia menunduk, mencoba melihat ke bawah. Ombak bergerak, lambat. Lalu ia mendengar lagi, kali ini lebih jelas ketukan. Seperti seseorang meninju dinding batu dalam pola tertentu. 3 times, kemudian 2 ketukan cepat. Tok, 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 tok. Pola itu sama seperti ketukan bawah rumahnya tadi malam. Sandro tersentak mundur. Badannya goyah. Ia merasakan dada sesak. Seakan udara sekitar menebal oleh ketakutan yang tak terlihat. Malam hari, Sandro tertidur di lantai, namun tidurnya tidak tenang. Ia bermimpi seseorang berjalan mendekatinya dari tepi pantai. Tubuhnya dilumuri lumpur laut, matanya putih seluruhnya. Makhluk itu tidak berbicara, hanya menatap dan meraih tangan Sandro, menariknya ke laut. Sandro tersentak bangun dengan peluh dingin. Ia terdiam beberapa detik, sampai sadar suara di luar rumahnya bukan bagian dari mimpi. Tok, tok, tok. Ketukan itu kembali, tepat di depan pintu. Namun intensitasnya tidak wajar. Ketukannya tidak seperti tangan manusia. Terlalu berat, terlalu dalam, seakan berasal dari sesuatu yang berdaging keras. Sandro merayap perlahan mendekati pintu. Tangannya bergetar. Ketukan berhenti tiba-tiba, hening. Tapi sebelum Sandro sempat bernapas lega, suara lain muncul. Sebuah bisikan rendah, seperti suara yang keluar dari tenggorokan yang penuh air. Sandro. Sandro membeku. Dunia berhenti. Ia tidak berani bergerak. Dan dari bawah lantai rumah panggungnya, terdengar suara seretan panjang, seperti sesuatu yang besar sedang merayap tepat di bawah kakinya. Pagi itu, suasana desa semakin aneh. Burung camar yang biasanya berputar di atas pantai hilang sepenuhnya, seakan menghindari sesuatu. Sandro berjalan ke bibir pantai untuk memastikan keadaan. Tetapi apa yang ia lihat membuatnya berhenti bernapas. Air laut surut, tapi bukan surut biasa. Surut sampai terlalu jauh, menyingkap dasar karang yang seharusnya berada puluhan meter ke dalam laut. Lumpur basah dan batu karang besar terlihat seperti dikeluarkan paksa oleh sesuatu dari kedalaman. Beberapa warga berkumpul, berbisik panik. "Ini bukan posong surut normal," ujar kepala desa. Wajahnya pucat. Laut seperti mundur
Sandro melangkah pelan ke area yang terbuka itu. Bekas-bekas air masih menetes dari karang, namun ada sesuatu yang lebih mengganggunya. Jejak kaki. Bukan jejak kaki manusia. Jejak itu memanjang, seperti kaki makhluk besar yang menopang tubuhnya dengan 4 titik. Jejak tersebut membentuk pola berjalan keluar dari laut menuju arah desa. Sandro berjongkok, menyentuh salah satu jejak. Lumpur di dalamnya masih hangat. Makhluk itu belum lama melewati sini. Lius, nelayan yang jaringnya robek, mendekat dengan wajah ketakutan. Kau lihat itu, Sandro? Apa kau tahu apa itu? Aku dengar ayahku dulu pernah bilang waktu aku kecil. Sandro menelan ludah. Bilang apa? Bahwa dulu pernah ada makhluk dari dalam laut naik ke daratan. Mereka sebut itu malam jalan air terbuka. Katanya makhluk itu mencari cahaya menara. Kalau cahaya redup, ia akan mencari penjaganya. Sandro tersentak. Penjaganya? Lius mengangguk pelan, karena penjaga adalah orang yang pertama kali membuatnya terbangun. Sandro memalingkan wajah. Perutnya terasa ditarik turun. Ia mencoba bernafas, tapi paru-parunya terasa berat. Ingatannya kembali ke puncak menara saat api padam, saat 2 titik putih dari kedalaman menatapnya, seolah makhluk itu mengingatnya. Menjelang sore, kabut tipis mulai turun dari arah laut. Aneh, karena matahari masih tinggi. Sandro berdiri dekat dermaga, mencoba melihat lebih jauh ketika ia mendengar suara tertentu. Terp, terp, seperti langkah kaki menyentuh batu karang basah. Ia menoleh dan darahnya langsung membeku. Di ujung garis surut berdiri sesuatu. Tinggi, kurus, kulitnya pucat kehijauan. Seperti karang mati, mata putih tanpa bola mata, mulutnya memanjang, seakan pernah menjadi insang yang pecah terbuka. Makhluk itu berdiri diam, hanya memalingkan kepala perlahan ke arah Sandro. Gerakannya kaku seperti boneka kayu. Lalu bibirnya terbuka, tidak ada suara keluar, hanya udara asin. Tapi Sandro mendengar sesuatu langsung di dalam kepalanya. Pen, ga. Sandro mundur, kakinya gemetar. Warga lain tidak melihat makhluk itu. Kabut merah muda menutupinya dari pandangan mereka. Makhluk itu melangkah maju, 1 langkah panjang yang meninggalkan jejak basah di pasir. Jejak yang sama seperti yang ditemukan pagi tadi. Dan sebelum kabut menebal dan makhluk itu lenyap kembali ke dinginnya laut, ia mengangkat tangannya yang panjang dan menunjuk tepat ke arah Sandro, seolah memberinya peringatan. Aku mencarimu, dan aku tahu di mana kau tinggal. Setelah melihat makhluk itu menunjuk ke arahnya, Sandro tidak bisa lagi menyangkal kenyataan. Sesuatu dari kedalaman banner-banner mengejar dirinya, dan semakin lama ia membiarkan rasa takut menguasai. Semakin dekat makhluk itu datang. Malam itu desa Adonara dibungkus kabut tebal. Kabutnya aneh, seperti berwarna abu kebiruan. Bergerak perlahan di antara rame-rama panggung. Embun dingin menempel di kulit, membuat tubuh menggigil. Ketika Sandro keluar rumah, ia melihat orang-orang berkumpul di balai desa. Wajah-wajah mereka dipenuhi kecemasan. Anak-anak hilang lagi, kata kepala desa dengan suara serak. Sandro langsung menegang. Berapa orang? 3? Mereka hilang saat kabut turun. Sandro menatap ke arah pantai. Kabut di sana lebih pekat, seperti menumpuk dalam gumpalan yang menutup laut. Tidak ada suara ombak, tidak ada suara angin. Seolah dunia di sekitar sedang diredam oleh sesuatu yang menahan setiap suara. Lius berlari dari arah timur desa. Napasnya memburu. Makhluk kecil itu, aku lihat mereka merayap dari air. Warga langsung gempar. Sandro menatap Lius. Makhluk kecil? Lius mengangguk cepat. Wajahnya pucat. Bukan seperti yang kau lihat kemarin. Ini seperti tubuh-tubuh kecil berkulit licin. Mereka jalan dengan kedua tangan.
dan kedua kaki, tapi tanpa wajah. Sandro merasakan bulu kuduknya berdiri. Warga mulai panik. Beberapa ingin menyalakan api di sekitar desa. Yang lain ingin pergi ke bukit untuk berlindung. Namun, kepala desa menegaskan, kita tidak bisa pergi. Kabut ini menghentikan semua kapal. Pengungsi tidak akan bisa menembusnya. Sandro lalu ia mengingat kata-kata kokennya, jika api besar padam, masih ada satu api yang belum pernah kau lihat, api yang menyegel dasar laut. Api yang hanya ada di bawah menara, tempat yang selama ini dilarang siapapun masuki. Sandro menoleh ke menara api tua yang berdiri di tepi tebing. Puncaknya masih menyala, tapi cahaya itu kini redup, berkedip-kedip seperti nyala lilin yang kehabisan oksigen. Aku harus pergi, gumam Sandro. Kepala desa menatapnya takut. Kau mau kemana? Ke bawah menara? Tidak, tempat itu tidak boleh. Kalau aku tidak membuka segelnya, kita semua mati. Hening sejenak, bahkan kabut seolah berhenti bergerak. Akhirnya kepala desa hanya mengangguk pasrah. Kalau begitu, Sandro berlari menuju tebing. Setiap langkahnya seperti menembus dinding kabut dingin. Suara di belakangnya mulai terdengar aneh, jeritan warga yang terpotong, suara tangan-tangan kecil memukul papan rumah, dan bisikan-bisikan berlapis yang seakan berasal dari dalam tanah. Saat sampai di kaki menara, Sandro melihat sesuatu yang membuatnya berhenti. Jejak kaki basah, jejak makhluk yang tadi menunjuk ke arahnya, jejak panjang dan dalam, melengkung seolah kaki itu terdiri dari tulang-tulang keras. Jejak itu menuju ke pintu menara. Makhluk itu sudah masuk ke sana. Sandro menarik napas dalam. Ia harus tetap masuk. Ia harus membuka segel api kuno. Tangannya gemetar saat memegang gagang pintu besi tua. Ia mendorong perlahan. Pintu berdecit panas. Bau garam dan karang basah menyergap hidungnya. Di dalam menara gelap total. Hanya suara tetesan air dari dinding batu yang lembab. Dan sesuatu lagi. Sebuah napas panjang, dalam, berat. Seolah makhluk besar sedang menunggu di bawah sana. Sandro menelan ludah. Ia menuruni tangga spiral yang gelap, menuju ruang bawah menara, tempat yang selama hidupnya dilarang dimasuki. Tetapi malam ini, satu-satunya harapan untuk menyelamatkan desa. Di tengah kegelapan, terdengar gumaman rendah. Bukan suara makhluk, tapi suara seperti seruan kuno, ritual, mantra yang diulang-ulang. Dan ketika Sandro semakin dekat ke dasar menara, ia sadar ada sesuatu yang sudah membangunkan api kuno itu. Dan mungkin ia bukan manusia. Tangga spiral menurun ke dalam perut, menara semakin lembab dan gelap. Udara di bawah sana lebih dingin, seperti menyimpan embusan laut yang tidak pernah menyentuh matahari. Sandro menempelkan satu tangan ke dinding batu agar tidak terpeleset. Napasnya semakin cepat, namun langkahnya tidak berhenti. Di dasar tangga, ia menemukan pintu kayu tua, pintu yang selama hidupnya tidak pernah dilihatnya terbuka. Dari celah-celah kayu, cahaya kemerahan merembes keluar, berdenyut seperti jantung. Dan ada suara gumaman, seperti seseorang sedang membaca doa kuno. Tetapi kata-katanya tidak berasal dari bahasa manusia. Nada suaranya berat dan berlendir, seolah dipaksa keluar dari tenggorokan yang dipenuhi air laut. Sandro mendorong pintu itu. Perlahan, ruang bawah menara terbuka seperti perut gua. Di tengahnya terdapat kolam bundar kecil yang dipenuhi air laut hitam. Di sekeliling kolam terukir simbol-simbol tua yang mencerminkan bentuk ikan, ombak, dan mata besar yang menatap lurus ke hadapan. Dan di atas kolam itu berdiri makhluk yang mengejarnya sejak api padam. Tinggi, tubuhnya basah, kulitnya seperti sisik karang yang retak, wajahnya tanpa ekspresi. Namun mata putihnya menatap Sandro seakan mengenalnya sejak sebelum lahir. Makhluk itu mengangkat kedua tangannya.
Air di kolam mulai berputar, menimbulkan pusaran kecil. Gumamannya berhenti. Ia menunjuk ke Sandro, lalu berbicara untuk pertama kalinya dengan suara nyata, "Kau, penjaga baru." Suara itu menggema, menusuk telinga seperti bisikan air pecah. Sandro mundur satu langkah, tapi di belakangnya kabut mulai merembes masuk melalui tangga. Kabut itu bergerak seperti makhluk hidup, membawa suara-suara kecil, tangisan anak, jeritan teredam, dan suara kuku menggaruk papan. Desa sedang diserbu. "Semuanya salah karena aku," bisik Sandro. Makhluk itu bergerak mendekat. Langkahnya meninggalkan genangan asin. Dari tubuhnya menetes cairan hitam pekat seperti darah laut. Api padam, jalan terbuka. Sandro memejamkan mata. Jantungnya berdentum keras. Ia menatap ke tengah ruangan di sana. Setengah tertimbun debu, terdapat wadah besi berbentuk mangkuk besar. Di dalamnya, batu-batu hitam tersusun seperti kayu. Itulah api kuno yang diceritakan kakeknya. Api yang menyegel laut. Namun batu-batu itu tidak akan menyala tanpa pengorbanan. Ia ingat legenda itu. Api kuno hanya hidup oleh darah penjaga pertama atau keturunannya. Sandro menggigit bibir. Tidak ada pilihan lagi. Ia melangkah maju. Makhluk itu menggeram, seolah tahu apa yang akan terjadi. Sandro mengambil batu paling besar, mengangkatnya tinggi, dan memotong telapak tangannya sendiri. Darah merah jatuh ke permukaan batu hitam itu. Sekejap, ruangan bergetar. Batu-batu itu menyala bukan dengan nyala oranye seperti api biasa, tapi dengan cahaya putih kebiruan, terang, menyakitkan mata. Seolah cahaya bulan dipaksa menjadi api. Makhluk itu menjerit. Ceritanya menggema seperti ribuan suara tumpang tindih. Ia mundur. Tubuhnya retak-retak. Kulitnya pecah menjadi kepingan karang. Dari luar menara terdengar suara besar, seperti laut ditarik paksa ke belakang. Kabut terangkat, suara makhluk-makhluk kecil lenyap. Di desa, orang-orang melihat laut surut kembali ke kedalaman yang tidak masuk akal. Seolah sesuatu disedot kembali ke dunia asalnya. Di dalam menara, makhluk besar itu terjatuh ke kolam. Tubuhnya berubah menjadi butiran pasir hitam dan hilang. Cahaya api kuno memantul di dinding ruangan. Sandro berdiri di tengahnya, lemah. Tubuhnya mulai goyah. Ia tahu apa artinya. Api kuno hanya bisa terus menyala jika penjaganya tetap berada di ruangan ini. Jika ia pergi, segel akan melemah. Sandro menarik napas panjang. Ia menatap ke arah tangga. Di ujungnya, pintu menganga, memperlihatkan sedikit cahaya luar. Ia dapat keluar. Ia dapat hidup. Tapi desa akan kembali hancur jika ia pergi. Sandro duduk di depan mangkuk api kuno, membiarkan cahaya itu membungkus dirinya. Cahaya membuat bayangannya menari panjang di dinding. Ia menunduk, tubuhnya tenang. Di atas menara, api kembali menyala lebih terang dari sebelumnya. Dan sejak malam itu, warga Adonara tahu penjaga baru telah mengambil tempatnya. Ia tidak pulang. Ia tidak terlihat lagi. Namun setiap malam, dari bawah menara, terdengar suara rantai halus, seperti seseorang sedang menahan sesuatu agar tetap terkunci dalam kegelapan laut. Itu suara Sandro, penjaga terakhir, penjaga selamanya. Dan cerita pun tamat.